Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena oleh rahmat dan kasih-Nya kita boleh dihadirkan Tuhan di hari Minggu yang pertama di bulan September ini. Untuk kita beribadah memuliakan Tuhan. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombastan Danau Tanak Weru mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anggota jemaat untuk mengikuti ibadah ini. Ibadah hari ini kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang pertama. Dan ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Mary Lasut Polakitan STH. Marilah kita berdiri dan kita menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja Agung pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Demikian nats pembimbing Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Dan
Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang telah membawa kasih itu lewat pengorbanan-Mu, agar kasih tersebut dialami oleh seluruh umat manusia. Tetapi sebagai umat-Mu, sering kami mengabaikan kasih-Mu, sehingga kami tersandung pada pengertian diri sendiri. Kami menodai sifat Tuhan Allah yang mengasihi dengan tidak mengasihi ketika ada di antara kami yang tidak menghargai ciptaan Tuhan, tidak menghargai orang lain, tidak menghormati satu dengan yang lain. Ada menaruh dendam karena iri hati. Ketika kami membuat orang tersandung, kami masih terjebak pada hal-hal yang tidak baik, berpura-pura mengasihi, memakai topeng kemunafikan, melemahkan semangat bahkan iman orang lain. Karena perilaku tutur kata dan pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, janganlah dosa-dosa kami yang melekat ini menjadi penghalang bagi kami untuk menerima kasih karunia-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat
Jemaat diundang berdiri dan bersama mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari di saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah Roh-Mu yang kudus ketika kami berbicara, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bebaskanlah perkataan dan pendengaran kami dari segala sesuatu yang salah, agar kami jangan berbicara dan mendengar secara dangkal, melainkan menjalankan firman-Mu. Maka bersabdalah, ya Tuhan Allah. Amin. Roma di pasal 12 ayat 9 sampai di ayat 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ada tokoh spiritual India yang namanya Mahatma Gandhi. Pada suatu kesempatan dia berkata, di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Nah, dari ucapannya ini kita menemukan sebuah pesan moral, yaitu jalanilah kehidupan ini dalam kasih. Sebagaimana tema kita di minggu ini, hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Saudara, sejalan dengan Mahatma Gandhi, Rasul Paulus pun menyadari sepenuhnya betapa pentingnya kasih itu. Saudara-saudara, perihal kasih ini tidak akan pernah berhenti untuk disampaikan dan digemahkan. Karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri seorang pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Nah, dalam perikop ini Paulus menasihati jemaat di Roma yang hidup dalam kepelbagaian. Diperhadapkan dengan tantangan yang menjurus pada perpecahan jemaat. Mereka mengalami krisis kasih. Apalagi dalam persekutuan jemaat ada dua kelompok. Pertama, orang Yahudi, orang-orang yang berusaha hidup menurut hukum Taurat, walaupun mereka tidak mampu menaatinya. Mereka membebaskan diri dari peraturan dan syarat-syarat lahiriah. Dan kelompok yang kedua adalah non-Yahudi. Mereka yang oleh Paulus disebut yang lemah imannya. Karena iman mereka tergantung pada hal-hal yang kelihatan saja. Orang-orang Yahudi merasa jauh lebih utama daripada non-Yahudi. Mereka yang merasa kuat menjadi hakim atas yang lemah.
Kehidupan mereka jauh dari kerukunan. Dalam situasi inilah Paulus mengatakan bahwa kasih itu tidak boleh pura-pura. Hal ini semakin mempertegas bahwa kebaikan dan kejahatan tidak boleh dicampur adukan ibarat minyak dan air yang dicampur tidak dapat disatukan. Saudara, kebaikan dan kejahatan merupakan penegasan terhadap sikap-sikap manusia, saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, membantu orang kudus, berkati orang yang menganiaya, dan bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalimat-kalimat ini merupakan bagian hidup untuk menjadi pribadi yang loyal, hidup dalam prinsip kasih. Kalimat ini adalah dalam rangka untuk menciptakan kebersamaan dan membangun suasana kelompok yang harmonis dalam upaya menciptakan kondisi sehati sepikir, sejiwa, setujuan dalam kasih. Jemaat Tuhan, apa arti kalimat-kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus? Semua itu hendaknya dilihat dari sudut pandang kasih Allah, asas kristologi dalam hal ini. Paulus mengatakan, hendaknya kasih itu jangan pura-pura. Sebab dalam gereja ataupun juga dunia kerja, kita tidak sedang bersandiwara, di mana lakon berpura-pura itu penting. Contoh, kasih pura-pura adalah seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia pura-pura memeluk dan mencium Yesus, dan sekaligus menunjukkan keakraban dan rasa hormatnya, tetapi di balik pelukan dan ciuman itu tersembunyi maksud jahat untuk mengkhianati Yesus, gurunya sendiri. Sifat pura-pura itu sangat bahaya. Pura-pura sama dengan tidak tulus. Pakai topeng kemunafikan. Kata munafik artinya muka nabi, pikiran kotor. Lain di depan, lain di belakang. Di muka tersenyum, di belakang menikam. Sikap seperti ini tidak boleh ada di tengah-tengah jemaat kita. Sebab sikap seperti ini dapat mengacaukan sesama. Kita harus mampu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Serta mampu menjauhi yang jahat, serta mampu melakukan yang baik. Memang tidak gampang, saudara. Kemampuan membedakan mana yang baik dan yang jahat sangatlah penting. Ingat Raja Salomo, ketika Tuhan memberi kesempatan padanya untuk meminta apa saja. Silakan Salomo minta apa saja. Maka yang diminta bukan nama, kehormatan, kekayaan, kekuasaan, bukan kehancuran musuh, melainkan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus tahu apa yang baik untuk teman kita, apa yang baik untuk seorang atasan ataupun bawahan, apa yang baik untuk sesama kita, dan di dalam rumah, keluarga kita, kita juga harus tahu apa yang baik untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, ataupun saudara-saudara. Dengan sesama kita, siapa saja. Agar kita dapat melakukan yang baik dan menjauhi yang tidak baik. Bahkan itu diistilahkan dalam bahasa kiasan akhir bacaan tadi bahwa seperti menumpuk bara api di atas kepala. Berikut, saling mendahului dalam memberi hormat. Pada dasarnya setiap manusia ingin dihormati, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Orang biasa atau orang besar semua ingin dihormati. Menghormati berarti menghargai. Kita ingin dihargai, hargai dulu orang lain.
Menghargai sesama ciptaan Tuhan berarti menghormati Tuhan. Tapi ketika kita tidak menghargai orang lain, berarti itu tidak menghormati Tuhan. Saudara-saudara mengingat betapa pentingnya hal ini, maka budaya saling mendahului, saling memberi hormat itu memang harus ditanamkan dalam budaya kita. Seperti bangsa Jepang dan Korea. Mereka sangat menonjol dalam budaya. Saling mendahului dalam hal memberi hormat. Baku dapat dengan orang, mereka membungkukkan badan. Itu tanda mereka itu memiliki sifat kerendahan hati. Berikut, bersemangat dan rajin melayani. Kalau semua orang bersemangat dan rajin, pasti apa yang dicita-citakan akan tercapai. Tapi kalau malas, tidak mau berusaha, maka kehidupannya akan jauh dari berkat dan keberhasilan. Dalam satu kebersamaan pun, jika ada di antara yang malas, tidak mau melakukan pekerjaan, sementara yang lain kerja keras, maka cepat atau lambat kecemburuan yang merupakan awal perpecahan akan segera terjadi. Karena itu Paulus mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya tentang kesabaran. Biasanya orang sabar disukai orang. Sebaliknya orang yang emosional, pemarah, temperamen yang agak berlebihan, kurang disukai orang. Nah, kesabaran adalah salah satu kiat untuk membangun kebersamaan. Salah satu sifat kasih dalam 1 Korintus 13 adalah sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Selanjutnya saling membantu kalau ada yang membutuhkan pertolongan. Kita harus selalu siap sedia, termasuk memberi rumah kita sebagai tumpangan. Artinya jangan takut repot untuk membantu sesama kita kalau memang itu perlu. Tetapi ada tanda awas di sini. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Atau juga jangan air susu dibalas dengan air tuba. Saudara-saudara ingat tentang orang Samaria yang murah hati. Di mana orang Samaria secara spontanitas menolong orang Yahudi yang sedang sekarat di tengah jalan. Nah, berikut, memaafkan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kasih itu mengampuni. Dan Yesus adalah Bapa pengampunan. Ia datang ke rumah musuhnya untuk membawa damai dan rekonsiliasi. Kasih adalah berani untuk memasuki kawasan musuh. Biar kata dorang ada marah-marah, markalu so pigi dengan hati tulus, dengan hati terbuka, maka di sana ada kasih, ada pengampunan. Itulah juga yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus bahkan mengajarkan kasihilah musuhmu dan ampunilah dia berapa kali? 70 kali 70 kali 70 kali dan seterusnya, sama dengan tidak terbatas. Itu artinya setiap saat kita memberi maaf. Berikut kasih itu simpati. Menangis dengan orang menangis, tertawa dengan orang tertawa, bernyanyi dengan orang yang bernyanyi, dan menderita dengan orang yang menderita. Yang paling sulit dilakukan manusia adalah tertawa dengan orang yang bergembira. Kita tidak mampu melihat dengan mata rohani ketika teman atau tetangga kita lebih daripada kita. Apakah ia sukses, berhasil? Kita tidak melihat secara positif. Padahal betapa besar perjuangan dan kerja kerasnya sehingga seseorang itu bisa sukses dan meraih keberhasilan. Padahal juga Alkitab mengajar kita untuk ikut bergembira atas kegembiraan sesama. Begitu juga dengan menangis, di mana Yesus menangis dengan mereka yang menangisi kematian saudaranya.
Berikut saudara-saudara, jangan sombong atau tinggi hati. Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi rendah hati mendahului kehormatan. Biasanya yang berpotensi jadi sombong adalah mereka yang merasa diri paling dan paling besar, paling pintar, terbesar, dan lainnya. Nah, supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang demikian, maka kita harus belajar membiasakan diri untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang biasa. Terutama orang-orang yang dalam posisi rendah, yang miskin dan papa, yang berkekurangan, agar kita tidak dicap tinggi hati, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Saudara, semua ini adalah ilustrasi. Tapi jika kita mampu mempraktekkan dalam hidup dan kerja kita, maka itulah surga dalam hidup orang beriman. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadilah orang baik, meskipun kita tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Sebab Tuhan Allah kita tidak akan melupakan kebaikan yang kita beri. Toh kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan masih dijahati orang, berilah kesempatan Tuhan Allah bertindak memurkainya. Karena dikatakan pembalasan bukan hak kita. Dengan berbuat demikian, sekali lagi kita menumpukkan bara api di atas kepala. Saudara-saudara, ini memberi arti kita tetap melakukan kebaikan pada orang yang membenci dan berlaku jahat kepada kita. Maka dengan sendirinya dia akan malu sendiri, merasa terhukum oleh perbuatannya, bahkan tidak akan mendapat ketenangan dalam hidupnya. Jadi tetap kelahkan kejahatan dengan kebaikan. Apalagi ketika kita telah melepaskan pengampunan. Maka setiap kali kita dibenci, dijahati, justru itu menjadi peluang berkat bagi kita. Karena kita selalu menciptakan perdamaian. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau kita telah melakukannya, melepaskan pengampunan, ya memang mengampuni terkadang sakit, dan harus lahir dari jiwa yang mau berkorban. Tanpa pengampunan dan pengorbanan tidak ada perdamaian. Pengampunan, saudara-saudaraku, menjadi titik akhir di tengah gersangnya perdamaian. Jadi kalau kita masih menganggap damai tapi gersang, sebenarnya yang kita maksudkan di sini tidak ada pengampunan bagimu. Maksudnya sok kasih maaf tapi belum mengampuni. Sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk bagaimana menciptakan perdamaian di persekutuan, keluarga, pribadi. Tuhan yang rela mati untuk menghadirkan, membawa damai sejahtera yang sejati bagi manusia, bagi dunia, bagi semua ciptaannya. Berangkat dari sini, maka saya dan saudara-saudara diminta untuk senantiasa hidup menghadirkan dan membawa perdamaian yang berlandaskan pada kasih. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Firman Tuhan mengajak kita lagi untuk menegakkan kepala dan sedia untuk diutus menjadi alat damai di tangan Tuhan. Pertanyaan sekarang, mulai dari mana dan kapan? Jawab dan renungkanlah. Jangan tunda waktunya. Amin. Jemaat kita akan memberikan persembahan.
besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami selalu memuji, memuliakan, dan mengagungkan kuasa kasih-Mu yang boleh kami alami dan rasakan sampai saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberikan kami ada kekuatan, kemampuan dalam kami berkarya, bekerja, dan melayani Tuhan. Firman Tuhan memotivasi kami untuk hidup dalam kasih dan perdamaian. Mampukan kami mewujudkan kasih itu dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus, supaya benar-benar kasih itu dialami oleh setiap orang yang berjalan dalam ketulusan, bukan kemunafikan. Dan kiranya melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk menjabarkan kasih dalam kehidupan hari lepas hari. Sebab kami menyadari kemampuan mewujudkan kasih merupakan karunia Tuhan semata. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami melakukan kebaikan seperti yang Engkau lakukan bagi kami semua. Terimalah juga syukur kami atas peribadatan yang tercipta di hari Minggu yang kudus ini. Dalam ketulusan saling memberi, menerima, dan menghargai. Bebaskan kami dari segala hal yang merusak kebersamaan kami dalam persekutuan, dan biarlah Engkau yang dimuliakan. Maka Tuhan, terimalah persembahan hidup kami dan segala bentuk materi dari setiap rupiah. Ajar kami tetap memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kami juga bersyukur ya Tuhan Allah, untuk desa nafas yang Engkau beri sampai saat ini. Saat kami mengingat hari kelahiran dan usia perkawinan bagi setiap pribadi dan keluarga mereka yang bersuka cita, sebab keberkatan Tuhan boleh dinikmati. Sukacita yang sama juga jadi bagian dari mereka yang telah sembuh dari sakit, yang sukses dan berhasil dalam pekerjaan, usaha, dalam setiap ungkapan syukur mereka mau berbagi untuk mengucap syukur senantiasa. Ya Tuhan, secara bersama-sama kami pun masih mendoakan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang bersusah hati, sedih, kecewa, bimbang, dan ragu, yang menderita dan dalam pergumulan. Mereka menyembunyikan pergumulan di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Yang kekurangan, yang terkendala karena pelbagai keterbatasan, juga terkendala mengikuti ibadah seperti ini karena ketiadaan fasilitas lainnya. Demikian juga dalam kesusahan dan permasalahan hidup, ada yang dengan jerih lelah belum mendapatkan kesejahteraan, tertekan dari rupa-rupa persoalan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menaklukkannya, sebab kami yakin Allah yang maha besar menjadikan masalah kami menjadi kecil, sehingga kami boleh keluar menjadi lebih daripada seorang pemenang. Tolong kami ya Tuhan, yang terus berdoa bersama mendoakan para dokter, para medis, terlebih yang sedang merawat pasien COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Kiranya mereka semua dianugerahkan kemampuan, hikmat, dan kesehatan ekstra, supaya dalam pelayanan kasih kepada sesama manusia, Tuhan memakai mereka dengan cara tersendiri, sehingga mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Bagi mereka yang bergumul dalam penderitaan sakit,
Tuhan tolong jamalah kehidupan mereka, angkatlah beban penderitaan mereka supaya mereka memiliki sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pemerintah kami yang terus mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Ada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kiranya Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa, negara, kota, lingkungan di mana kami berdomisili, dimampukan mewujudkan kasih dan perdamaian. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi kami selaku pengikut-pengikut Kristus untuk tetap setia, saling mendoakan, memperhatikan, saling memberi nasihat dengan segala ketentuan-ketentuan pemerintah untuk tetap serius, sadar dan disiplin, sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan yang akan kami lakoni dalam kehidupan kami di mana dan kapan saja. Tapi juga ada himbauan dari gereja, mampukan kami menerapkan semua itu demi keselamatan semua orang. Berdoa untuk warga gereja Jemaat Zaitun Karombasan Ranutanak Weru, diberi hati yang bijaksana untuk memelihara ajaran kasih dan perdamaian, untuk memberi makna hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode yang akan kami rayakan di bulan September ini. Ada sifat kerendahan hati dalam melakukan aktivitas pelayanan, kerjasama yang baik, dan dengan penuh sukacita iman. Maka Tuhan memberkati semua perangkat pelayanan, orang-orang yang memberi diri dalam pelayanan, supaya kami boleh melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan melayani. Kami semakin diberkati untuk menjadi berkat. Lindungilah jemaat-Mu, ya Tuhan Allah. Berkenanlah Tuhan mendengar seruan dan doa-doa kami yang kami bawa sambil mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan menutup ibadah di saat ini. Kita menyanyikan mercusuar kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Selamat berhari Minggu. Shalom.